Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan saya nikmat kesehatan sehingga saya bisa membuat video pembelajaran hari ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Asyura Nasti. Saya mahasiswa dari Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, anak keempat dari 6 bersaudara. Video kali ini ditujukan untuk nilai ujian akhir semester 4 dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan dosen pembimbing Ibu Erni Ruza, STMKOM. Saya akan menjelaskan mengenai UML, yaitu Unified Modeling Language. Apa sih itu UML? Nah, UML ini merupakan Unified Modeling Language. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek, yang awal mulanya UML ini diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. Kemudian ada UML menurut Kong, yang adalah bahasa standar untuk pengembangan sebuah sistem yang dapat menyampaikan bagaimana membuat dan membentuk model-model, tetapi tidak dapat menyampaikan kapan dan apa model yang seharusnya dibuat. Pada awal 1970 hingga akhir 1980, pendekatan analisa dan perancangan orientasi objek ini dikenalkan. Kemudian pada 1989 hingga 1994 mulai dilakukan analisa pada aplikasi. Kemudian tahun 1994, orientasi objek distandarisasi oleh Object Management Group, dan pada tahun 1997, orientasi Object Management Group membuat versi awal atau menciptakan versi awal dari UML di bulan Januari. Selanjutnya, tujuan dan fungsi UML. Yang pertama, dapat memberikan pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum. Yang kedua, itu menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Selanjutnya ada jenis diagram UML. Jenis diagram UML sebenarnya ada banyak, ada 13, tetapi yang akan saya jelaskan di sini yaitu UML diagram yang sering dipakai. Yang pertama yaitu use case diagram. Diagram ini menunjukkan aliran dasar dari apa yang dilakukan sistem atau aplikasi tersebut. Pada use case diagram biasanya tidak akan menampilkan banyak detail, tetapi penggunaan diagram ini merupakan cara yang bagus untuk mengomunikasikan ide-ide kompleks dengan cara yang cukup mendasar. Di sini ada contoh dari use case. Yang persegi ini atau petak ini merupakan sistem, dan ini adalah aktor atau nasabah, dan di sini ada use case-nya. Use case ada 4. Nah, di sini ada perbedaan aktor. Di sini ada aktor primer dan aktor sekunder. Aktor sekunder akan bekerja apabila aktor primer ini masuk ke sistem atau melakukan login ke sistem mobile banking dan ingin mengecek saldo. Nah, barulah aktor sekunder ini melakukan pekerjaannya, yaitu memberikan informasi tentang saldo dari nasabah atau aktor primer. Apabila nasabah login, tentu saja nasabah ini akan memverifikasi password. Nah, selama memverifikasi password ini akan terjadi include, yang mana include ini tidak akan keluar apabila verifikasi password masih berlangsung. Dan ada extend. Extend ini tidak akan selalu muncul. Extend ini akan muncul apabila verifikasi password terjadi kesalahan, sehingga akan menampilkan pesan kesalahan pada nasabah. Lalu ada activity diagram. Apa sih activity diagram itu? Nah, activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan langkah-langkah aktivitas pada setiap use case. Langkah-langkah pada setiap use case dalam use case diagram, mulai dari awal sampai akhir yang terjadi pada sistem. Misalnya, langkah nasabah ini untuk login di sistem mobile banking. Nah, sebelum masuk ke contohnya, kita masuk ke simbolnya dulu.
Simbolnya di sini ada initial node, yaitu awal dimulainya suatu aliran aktivitas sebuah use case, dan kemudian final node, bagian akhir suatu aliran aktivitas sebuah use case, dan activity, pekerjaan yang dilakukan dalam aliran kerja, serta ada decision, pilihan kondisi. Ada swim lane. Swim lane ini memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Ada fork atau percabangan, dan ada join, yaitu node control yang membagi aliran menjadi beberapa aliran bersama, dan join ini atau penggabungan merupakan penggabungan beberapa aktivitas yang menjadi satu. Contohnya di sini ada kerangka use case login pada sistem mobile yang tadi. Di sini ada swim lane-nya nasabah dan sistem. Dimulai, ini tanda awal, kemudian ada decision-nya dan berakhir. Dan ini adalah activity-nya. Dan ini merupakan activity-nya. Nasabah menekan icon mobile banking, kemudian sistem menampilkan menu login. Lalu, nasabah mengisi username dan password dan menekan tombol login. Sistem memverifikasi password. Di sini terjadi activity atau decision atau kondisi. Apabila verifikasi password itu berhasil, akan langsung menampilkan menu utama dan selesai. Apabila tidak berhasil, akan menampilkan pesan kesalahan, lalu kembali ke menu login. Lalu ada sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek. Objeknya itu bisa berupa pengguna, display. Di dalam sebuah sistem, untuk setiap kegiatan atau case yang dilakukan oleh seorang aktor berdasarkan urutan kejadian. Sequence diagram menekankan pada pengiriman pesan dalam suatu waktu. Pengiriman pesan yang ditekankan yaitu pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu dan mengilustrasikan bagaimana pesan dikirim dan diterima oleh objek serta bagaimana urutannya. Di sini ada contohnya. Sebelum lanjut ke contoh, kita akan perkenalkan dulu simbol-simbolnya. Yang pertama ada aktor, ada lifeline, dan ada message. Aktor itu orang atau sistem yang berinteraksi dengan sistem, dan lifeline itu mewakili sebuah objek. Message sebuah pesan mendefinisikan komunikasi tertentu antara lifelines suatu interaksi. Lalu ada simbol return atau return message. Ini pesan yang mewakili penyampaian informasi kembali ke pemanggil dan pesan sebelumnya yang sesuai. Lalu ada alternative combine mewakili pilihan perilaku. Sudah jelas ya, di sini ada aktor, ada lifeline, ada message, dan di sini juga ada return message. Lalu di sini ada alternatif combine-nya. Ini adalah sequence diagram login. Yang pertama nasabah. Nasabah ini mengirim atau mengirim pesan, akses halaman ke halaman login, dan juga menginput username serta password, lalu menekan tombol login. Setelah di halaman login, pesan akan dikirim ke check user control. Lalu setelah dicek, barulah check user control mengirim validasi data login ke data nasabah. Data nasabah akan mengirimkan hasil validasinya. Apabila hasilnya valid, akan langsung menampilkan menu utama. Tetapi apabila hasilnya invalid, akan menampilkan pesan kesalahan dan akan kembali ke halaman login. Sekian video saya hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.